Nama saya Rusli Stibis, umur 53. Posisi hari ini sebagai Kepala Desa Palam. Perlu kami sampaikan bahwa saat kejadian tsunami di tahun 2000, itu usia saya 31 tahun. Pada waktu itu saya masih sebagai seorang petani. Saya ceritakan bagaimana kejadian di tahun 2000, tepatnya 4 Mei, kejadian tsunami di Desa Palam. Tsunami-nya cukup besar. Jadi pada waktu itu sekitar jam 11.47, saya posisi di rumah sepupu, mau pinjam perahu, rencana mau mancing malam. Jadi pada saat kejadian di 11.47 itu, di situ terjadi goyangan gempa yang luar biasa. Pada waktu itu saya menyaksikan langsung bagaimana kemudian kita saja manusia pada saat itu tidak bisa lagi berdiri. Kita harus merangkak saking kencangnya goyangan gempa pada waktu itu. Jadi saya melihat posisi kelapa-kelapa di belakang rumah itu pada waktu itu masih tinggi-tinggi. Sampai kelapa-kelapa itu kelihatannya berjalan luar biasa, berganti-ganti tempat. Kita juga yang memang nyata-nyata tidak bisa lagi berdiri, waktu itu tinggal merangkak. Nah, setelah kejadian gempa yang luar biasa, rumah-rumah yang beton itu pada ambruk, tinggal tiang-tiang yang berdiri. Kemudian saya saat itu berpikir bahwa keluarga paling utama. Saya dapat di rumah, papan-papan apa semua sudah berhamburan. Papan-papan ada yang jatuh, ada yang timbul. Dan keluarga anak-anak saya dapat dalam rumah itu sudah masuk di antara-antara papan. Saya ambil papan, bertepatan juga papan pada waktu itu lebar-lebar. Ada yang lebar 80, saya angkat ada sekitar 4 lembar. Dudukan keluarga, orang tua, ibu saya, agar posisi duduk di atas papan, jangan sampai tanah retak kemudian masuk di dalamnya. Jadi sekitar 7 menit berselang dari kejadian itu, tiba-tiba saya mendengar seorang wowo atau tidak tahu bicara, tuna wicara, itu teriak-teriak memberikan kode kepada kita bahwa posisi ombak naik. Jadi setelah saya lihat, putar badan saya, lihat ternyata memang ombak naiknya cukup tinggi. Jadi waktu itu ada posisi pohon kelapa, sampai sekarang masih hidup pohon kelapa itu. Saya lihat posisi air pas di pucuk pohon kelapa. Jadi saya perkirakan kelapa itu sekitar 4-5 meter. Jadi posisi ombak itu ada di pucuk pohon kelapa itu. Jadi pada waktu itu ombak yang saya saksikan di pohon kelapa itu, di pucuk pohon kelapa itu sekitar 4-5 meter. Jadi saya berpikir ini tetap bahaya. Jadi saya teriak, perintahkan orang yang pada waktu itu di posisi jalan-jalan agar menghindar. Saya perintahkan lari karena ini bahaya. Air laut dalam posisi naik. Jadi pada waktu itu orang-orang juga sekitar lari. Cuma memang karena evakuasi kita ada di satu jalan, akhirnya kita lari. Pada waktu itu yang kami saksikan ada anak-anak sekolah yang harus terbanting, kemudian masyarakat sebagian ada orang yang injak. Namun saya tetap berpikir bahwa ini demi keselamatan. Saya masih berusaha posisikan agar anak sekolah yang diinjak ini supaya jangan sampai berlebihan atau jangan sampai terinjak-injak. Saya arahkan orang, pisah, supaya jangan sampai terinjak. Kemudian saya dan istri saya juga anak 3 saya bawa, ibu saya, itu posisi kita jalan sama-sama. Jadi pada saat kita lari, air juga ikut naik. Kita juga jalan tapi air naik terus di badan. Pada saat itu saya ingat persis ibu saya bilang, selamatkan saja nyawa kamu, biarkan. Tapi saya tetap tidak seperti itu. Saya lakukan apapun, kalau kita mati, berarti kita mati bersama. Jadi pada waktu itu, alhamdulillah setelah kita lari, mungkin kita tinggalkan tempat sekitar 100-200 meter sekitar itu, airnya surut tiba-tiba. Airnya juga ikut surut tiba-tiba. Jadi alhamdulillah kita pada waktu itu terselamatkan. Namun ada beberapa kejadian-kejadian yang cukup lucu juga. Walaupun dalam keadaan panik, tapi sempat kita juga ikut tertawa.
Jadi pada saat lari itu saya dapat ada seorang ibu dengan bapak. Jadi saat rumahnya hancur, ibunya sampai guling-guling di tanah menangis. Bapaknya ajak, ayo kita lari, tapi ibunya tidak mau. Tapi saat air laut naik, malah bapaknya yang ketinggalan, ditinggalkan sama ibu, ibunya cari selamat. Sampai pada waktu itu bapak itu masih ada sekarang pohon itu, pohon asam, belimbing, itu sampai bapak harus naik di pohon belimbing. Sampai tertinggal waktu saat surut air, bapak itu masih tetap di atas pohon belimbing. Dan cari turun cuma karena persoalan takut air laut. Dan kemudian ada yang kami saksikan saat surut tsunami di rumah masyarakat, saat kita buka-buka, ada di dalam lemari tertinggal ikan di dalamnya. Ikan-ikan masuk sampai dalam lemari. Dan pada saat surut, setelah saya turun lagi ke pantai, saya lihat posisi di pinggiran laut itu terbentuk satu, saya pikir pulau. Karena ada terbentuk pulau, saya pikir itu pulau, tapi ternyata tidak, itu adalah kayu-kayu yang jadi satu saat ditarik, ternyata jadi satu di luar pantai sana. Di posisi pantai sana saya pikir itu pulau, ternyata tidak, kayu-kayu yang berhamburan atau dijadikan satu oleh arus tsunami itu. Jadi pada waktu itu setelah kita lari, kita menyelamatkan diri, kita buat tenda-tenda darurat. Dan saat mulai kita tenda, itu ada sekitar 3 malam kita di tenda. Gempanya juga tidak pernah berhenti, itu bahkan ribuan kali gempa. Bahkan saya teringat akses untuk makan, kita dapat makan saja susah. Karena jalan-jalan juga terputus. Jalan-jalan juga terputus. Kita mungkin ada sekitar 3 hari itu makan beras yang sudah busuk. Dari arah laut memang, dari utara langsung, karena kita berhadapan dengan utara, dari arah laut. Setelah diistirahatkan oleh orang tuna wicara ini, itu saya posisi lihat memang posisi laut, karena rumah yang tempat kita ada di depan itu sudah rubuh, sudah rata dengan tanah. Jadi pandangan kita luas langsung dari bibir pantai. Kalau yang saya lihat hanya 1 kali. Dia tidak berulang kali, dia 1 kali, kayak macam air yang ditumpah dari loyang, 1 kali saja. Karena agak sedikit kita juga bisa selamat, karena ternyata ada 2 rumah di posisi belakang kita juga pada waktu itu. Ada 2 rumah dan rumah-rumah lainnya, itu agak menghambat pergerakan air. Makanya air tidak secepat kilat juga, karena masih banyak rumah-rumah yang jadi benteng pada saat itu. Jadi kami larinya juga, syukur, karena rumah-rumah ini jadi benteng hantaman tsunami pada waktu itu. Rumah habis, hancur, rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang didapat habis. Tinggal puing-puing yang kita dapat. Bahkan peralatan kita, baju-baju kita, peralatan dapur kita itu meninggalkan tempat sekitar 150 meter dari rumah. Di situ kita dapat baju-baju kita. Kemudian perlengkapan dapur kita dapatnya di situ. Tapi itu setelah kejadian 3 hari. Sesudah kejadian baru kita cari.